Dulu kami sebelum ngaji di MTA ini pernah mengatakan talak. Sampai sekarang kami mempunyai 3 anak. Apakah hubungan kami halal atau haram? Karena setelah ikut mengaji di MTA tidak pernah mengucap dan yang ada hanya takut pada Allah kalau mengingat-ingat kata talak itu. Dan dulu juga sebelum mengenal MTA saya pernah berzina dan bohong sama istri. Dan setelah mendengar kajian Ustadz, setelah ngaji di MTA, selalu berbuat jujur, mengatakan apa adanya, tapi istri tidak terima dengan kejujuran kami. Dan kami siap menanggung akibat karena mengatakan jujur tapi menyakiti istri. Ustadz mohon nasihatnya. Jujur menyakiti itu gimana? Ya, jujur kok menyakiti istri itu gimana? Tidak begitu jelas saya. Apa istrimu senang dibohongi? Kalau kamu berbuat jujur, istrinya malah sakit hati. Kalau kamu bohong, istrimu senang hati gitu. Ya, tidak begitu jelas pertanyaanmu itu. Padahal jujur itu diperintahkan dan wajib. Ya, alaikum bisidqi, kata Nabi begitu. Wajib kamu berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur. Nah, jujur itu pangkal kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang akan bawa kamu ke surga. Itu kata Nabi. Wa iyyakum wal kadziba. Jauhilah sifat bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Bohong itu pangkal kejahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan itu yang bawa kamu ke neraka. Maka istrimu kok aneh, suaminya jujur malah menyakiti hati. Kalau bohong malah senang hati, ya gimana itu? Maka yang kamu tanyakan jujur bagaimana kok menyakiti itu saya belum jelas. Sudah berbuat zina. Setelah ngaji di MTA tidak berani berbuat zina atau tidak zina lagi. Sebenarnya yang melarang zina itu apa di MTA toh? Yang melarang zina itu apa? Kamu sebelum jadi orang, belum ngaji di MTA, sejak kamu jadi orang Islam, itu zina itu dilarang. Ya. Jadi MTA tidak membuat aturan baru. Larangan zina, larangan takrobuz zina, larangan bohong, larangan mencuri, larangan korupsi, semua bentuk-bentuk yang maksiat itu, ya, dilarang sejak kamu belum kenal MTA atau sebelum MTA itu ada sudah dilarang oleh Islam, ya, jajan gabrul, barang gitu loh, bukan ada tuh anak-anak jajan gabrul makan tahu 5 kondo siji itu. Itu sebenarnya sebelum MTA lahir itu sudah larangan agama. Kenapa baru tersentuh setelah adanya MTA itu? Nah, tadi waktu silaturahim itu sebelum ngaji, ya, kayaknya tukang undang-undang selamatan. Jadi dari siapa tadi? Tukang masih muda, kayaknya undang-undang. Nah, baru setelah ngaji baru berhenti. Kenapa begitu? Nah, itulah agama itu. Kalau tidak dikaji, sebelum saudara ngaji dengan serius, seolah-olah agama Islam asal sholat ya cukup gitu kan. Sholat 5 waktu, dasi poso, Ramadan ya puasa, nanti Idul Fitri sudah baca Qur'annya setiap bulan Ramadan sampai khatam, selesai Ramadan tutup, sudah tidak dikaji, isinya enggak tahu. Walaupun khatam bola-bali, khatam belah pitik, terus lah. Nah, dah tidak mudeng isinya. Kalau ngaji di MTA nggak pernah beli ayam, orang tahu khatam. Nggak pernah khatam ini. Mungkin kamu mati belum khatam kok mengkaji Al-Quran ini. Ya itulah. Sebetulnya itu larangan Islam sejak dulu. Maka MTA tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh MTA itu ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang kamu baca setiap hari itu sebetulnya
apa yang diterangkan di sini, hanya dulu belum tahu isinya. Karena tidak peduli tentang isinya. Yang penting Quran ini diwaca untuk ganjaran, kan itu aja kan. Nah, tidak mudeng. Kalau Quran diturunkan oleh Allah itu untuk dipelajari tiap-tiap ayatnya, lihat baru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tiap-tiap ayatnya supaya ditadaburi, dipelajari dengan cermat, dengan teliti. Orang-orang yang punya akal pikiran biar memahami. Oh, setelah paham ternyata baru sadar jajan gabrul ini ternyata dosa. Zina itu dosa. Nah, tak kira dhisik nek zina padha geleme ora dosa gitu ta. Nah, malah katanya buat seneng, bikin senang orang gitu ta. Nah, baru sadar dosa. Itu hasil ngaji. Maka kalau tidak mau ngaji nggak tumbuh semacam itu. Nah, hasil ngaji yang tumbuhnya semacam ini ada yang tidak suka. Ya, ada yang tidak suka. Karena nanti kalau semua orang ngaji, ya, ngerti tuntunan, ngerti yang benar, ngerti yang salah, sulit untuk ditipu, sulit. Terutama dukun-dukun itu susah. Seperti Pak guru saya kemarin itu dihapusi yaikun, gitu. Jane nganti kiai ning jane dukun. Mengko nyerahke wis sugih kon nyimpen kunir. Untuk berapa lama nanti itu dibuka nanti dadi emas. Kunir ya makin kuning yang kunirnya bosok ya. Jadi tidak baru sadar kan. Dukun-dukun ngapusi kasih lulang macan nanti itu ditembak ora tedas, baik keneng. Baru sadar. Nah, sekarang itu haji-haji apapun ada jimat di sini itu komplit dah kamu ngarani apa wae nek. Inilah ngertinya setelah ngaji. Padahal itu larangan Nabi sejak dulu. Siapa datang pada dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun, kamu membenarkan gitu aja. Belum ngelakoni nih nganggap itu bener. 40 malam sholatmu gugur. Jadi pedukunan itu sudah dibenci oleh Rasulullah sejak dulu. Sebab itu membawa kemusyrikan. Ya. Nah, dukun-dukun mendengar keterangan ini mesti anyel. Tapi dukun yang insaf terus malah mari. Ya, berapa banyak dukun yang sak muridnya barang melu itu. Ya. Sadar wah baik. Sebetulnya sejak dulu dia merasa nih aku ngapusi itu merasa aja nih. Ini nggak ada yang dihapusi keneng untuk duit tuh termasuk untung lah sekarang baru terasa. Jane sing ngapusi itu sejak dulu udah terasa dukun itu. Yang demi jimat barang itu. Pemenang dulu ketika masih usum buntutan itu, ya tahu? Tahu buntutan? Nah, kayaknya pemain itu mesti melu itu. Tekok ke, sesuk sing metu apa? Tekon dukun itu. Nah, akale gelem nganggo sithik no. Nek ngerti sing metu apa mesti dituku dhewe. Ora mungkin no dhewe ya diopahi sithik-sithik wae gelem lah bareng metu entuk akeh arep ora gelem. Nah, jadi gandeng saking bingungnya, kok besok yang keluar apa? Nanti digambarke kacamata karo kursi apa-apa gitu. Nah, terus ditafsir dhewe kacamata ndol-ndol berarti 00. Kursi angka 4 berarti 400. Kudune ngono to? Lah sing nasar kleru engko nyalahke awake dhewe. Wah, jane apa itu gambarnya wis cetha banget lho. Pak dukune kuwi pinter, wong kacamata karo kursi berarti 400. Aku kewalik 004 gitu lah. Nah, isih nyalahke awake dhewe to. Saking percayane ning dukun. Nah, nek bali yang dukun ya. Wah, Pak. Ya iya toh Pak dukun. Wah, kemarin salah tebak. Saya balik 004 ternyata 440. Loh, dukune kari nambahi. Lah jane ra wis tak kei gambaran makna banget. Nah itu, mula aja kesusu tuku sing hati-hati dipikir gambaran saya sebenarnya sudah jelas, gitu loh. Lah nek wis jelas no, saya yakin mesti dituku dhewe karo dukune. Nah ini gandeng wis percaya neng dukun, dihapusi barang ya mantap sudah. Nah itu contoh lah, itu sadar setelah kita membuka Quran, hadis Rasulullah, Quran dan Sunnah ini baru sadar ternyata selama ini kita itu hanya ikut-ikutan. Mudah tertipu, lah setelah pegang Quran itu faqad istamsaka bil urwatil wusqa.
lam fisomalaha. Kamu seperti pegang buhul yang kuat tidak bisa dipatahkan. Wis ora iso dienggak-enggok ke. Kalau kacamatanya yang dipasang itu kacamata Quran, melihat yang hak itu jelas, melihat yang batil jelas. Tidak ada yang abu-abu itu enggak ada. Itu campuran nih ngerti kok. Ini hak, ini batil dicampur. Oh ini talbisul haqq bil batil. Tahu itu.